Wah, wah, wah. Wahai pengikut sekte Dewa Rengku yang burungnya kaku dan yang burungnya layu. Sang Maha Guru telah kembali untuk memberikan cerita film yang seru. Sekarang mau cerita apa wahai guru? Ya, sekarang mau melanjutkan alur cerita film Kungfu pada The Dragon Connect season pertama part ketiga. Untuk part sebelumnya bisa ditonton di channel Dewa Rengku. So yang penasaran langsung saja ke alur ceritanya. Dewa Rengku, Gede Dawa Ireng Kaku. Diperlihatkan Veruca adalah penyihir sakti yang bisa mengendalikan tumbuh-tumbuhan saat bulan sedang bersinar. Sedangkan Master Po dan Lutera berlatih bela diri agar menjadi kesatria sejati. Di sini Lutera berjanji akan bersungguh-sungguh menangkap musang-musang sebab dialah yang telah membunuh kakaknya. Lalu Klaus yang terluka parah akibat pertarungan di episode sebelumnya sekarang dibawa Veruca ke sebuah desa untuk meminta bantuan. Di tengah jalan, Veruca bertemu dengan warga beruang dan mengancam dengan sebilah pisau agar ia mau mengobati Klaus yang sedang terluka parah. Karena Changpu merasa terancam, ia pun membawa mereka ke desanya. Di sana mereka disambut dengan ramah-ramah. Penduduk desa ini dihuni oleh para beruang berkelamin wanita atau kelamin idaman pria. Ya, lalu Klaus dan Veruca diberi secangkir teh hangat sebagai jamuan. Tetapi setelah minum teh tersebut mereka pusing dan pingsan. Ternyata teh tersebut sudah diberi racun oleh para beruang. Yang lebih sadis lagi, Klaus yang tidak berdaya akan dijadikan tumbal persembahan kepada para dewa yang telah memberikan panen melimpah kepada para warga. Di sini Veruca tidak bisa berbuat apa-apa saat melihat kakaknya mau disantap oleh para beruang. Lalu tiba-tiba ia mengingat masa lalu saat ia dipenjara oleh prajurit istana karena telah membunuh kakak Lutera. Ia dipenjara di dalam ruangan yang mana tidak ada sinar rembulan yang masuk dengan tujuan agar tidak bisa menggunakan kekuatan sihirnya. Setelah 15 tahun ia berada di dalam penjara, akhirnya Klaus datang untuk menyelamatkannya dan memberi kabar bahwa semua penyihir sudah dimusnahkan oleh para prajurit dan hanya tersisa mereka berdua. Tepat pada waktu itu juga rembulan sedang bersinar dengan sangat terang. Lalu ia berkonsentrasi untuk membangkitkan kekuatan sihirnya yang sudah lama tidak digunakan. Sedikit demi sedikit tumbuh-tumbuhan di sana mulai bisa dikendalikan. Lalu tiba pada waktu Klaus ingin dimasak hidup-hidup, tiba-tiba Veruca datang untuk menyelamatkan kakaknya ini. Serangan terakhirnya, Veruca menggunakan sarung tangan sakti yang membuat jempol Master Po bersinar dan membawanya menuju ke arah Veruca. Di sini pertarungan sengit pun terjadi. Lutera berhasil merebut sarung tangan sakti itu, dan di sini juga Veruca berusaha merebut dengan ilmu sihirnya, tetapi rembulan sudah berganti menjadi matahari. Dalam artian sudah pagi, lalu mereka diikat oleh Master Po dan Lutera. Sementara ayah angkat Master Po saat ini diinterogasi oleh Kaisar mengenai keberadaan Master Po saat ini. Tetapi ia memilih tidak menjawab dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Sedangkan Lutera kini menyatakan kerjasama di antara dirinya dengan Master Po dinyatakan sudah selesai, sebab sudah berhasil menangkap musang-musang penyihir. Lalu Master Po yang ingin tetap bersama Lutera, ia mengusulkan akan mengantarkannya sampai ke pelabuhan dan merebut kembali cambuk api dari Rukmini. Nah, pembicaraan mereka ini diam-diam didengar oleh musang-musang penyihir. Sedangkan Rukmini kini mendatangi Kaisar untuk meminta bayaran separuh kekayaan negara Cina sebagai ganti dari cambuk api. Tentu Kaisar mentertawakan dongeng dari Rukmini, tetapi Rukmini langsung menunjukkan kekuatan superpower yang dimiliki cambuk api, sehingga sang Kaisar setuju dengan tawaran tersebut.
Kita kembali ke Master Po dan lainnya yang sekarang tiba di dermaga untuk menyewa perahu. Tetapi semua penyewa menolak sebab mereka mengetahui bahwa Master Po adalah buronan sang kaisar, kecuali sang ayam yang baik hati dan mau menyewakan perahunya. Saat di perjalanan, Lutera menyadari bahwa apa yang dilalui Master Po bukanlah jalan pintas, sebab saking lambatnya perjalanan yang mereka lalui. Hingga tibalah mereka ke ujung dermaga, yang mana di sini banyak warga yang berkumpul untuk menyaksikan event tahunan bulan purnama. Nah, di sini Lutera mempunyai ide nih, yaitu akan berjalan kaki saja karena dinilai akan lebih cepat. Mendengar ide itu, musang-musang sangat senang, sebab sihir mereka hanya bisa digunakan saat di darat saja. Tiba-tiba musang-musang berteriak kepada prajurit istana bahwa dirinya telah diculik oleh Master Po. Tentu apapun pembelaan dari Master Po tidak dipercayai oleh prajurit istana, apalagi dirinya adalah buronan kerajaan. Hingga muncullah bulan purnama dengan sinar terangnya yang mengalihkan perhatian warga dan dimanfaatkan Master Po dan lainnya untuk kabur. Saat di tengah hutan, Lutera memarahi Master Po sebab telah berbohong mengenai jalan pintas. Di sini Master Po beralasan bahwa dirinya ingin menghabiskan sisa-sisa waktunya bersama Lutera sebelum berpisah. Nah, saat mereka masih berdebat, Faruka kembali menggunakan sihirnya untuk merebut sarung tangan sakti dari tangan Master Po. Setelah itu, musang-musang pergi ke istana untuk merebut senjata yang lainnya, yaitu cambuk api. Dan di belakang mereka disusul oleh Master Po dan Lutera. Sementara sang kaisar ternyata tidak ingin memberikan apapun kepada Rukmini dan malah menjebak Rukmini hingga ia terperangkap ke penjara bawah tanah. Di sini musang-musang sudah sampai di depan istana, tetapi mereka mengetahui bahwa di belakangnya terdapat dua makhluk hidup yang mengikutinya, yaitu Master Po dan Lutera. Tapi saat Master Po dan Lutera masuk ke dalam istana, ia tidak menemukan musang-musang di sana. Tentu kedatangan Master Po ke hadapan kaisar seperti burung yang masuk ke dalam sangkar dengan sukarela. Dalam artian sang kaisar langsung menangkap Master Po, meskipun sudah menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi mengenai kejahatan musang-musang penyihir yang akan menghancurkan negara Cina. Lalu datanglah Colin yang memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah kesatria utusan Inggris yang diperintahkan untuk menangkap Lutera sebab telah mencuri pedang dan juga mencuri baju kesatria. Lalu Lutera dibawa oleh Colin dan membuat Master Po tak percaya bahwa dirinya telah ditipu oleh Lutera yang mengaku sebagai kesatria. Setelah itu Master Po dimasukkan ke dalam penjara dan bertemu dengan Waimin, ayah angkatnya dan juga Rukmini. Lalu Rukmini menawarkan kerjasama akan membebaskan Master Po asal mau membantunya merebut kembali cambuk api. Ternyata dengan mudahnya Rukmini mengelabuhi Waimin si penjaga penjara. Dan di luaran sana Lutera menjelaskan kepada Colin bahwa maksud dan tujuannya mencuri pedang dan baju kesatria yaitu untuk membalaskan dendam kematian kakaknya yang dibunuh oleh musang-musang penyihir, dan juga akan memusnahkan musang-musang penyihir itu yang dulu pernah mencoba membunuh ratu kerajaan Inggris. Tetapi penjelasan dari Lutera tidak dipercayai oleh Colin hingga Lutera terpaksa menyerangnya. Sedangkan musang-musang sekarang yang masuk ke dalam istana. Beruntungnya Master Po datang tepat pada waktunya dan melawan penyihir tersebut. Lalu kaisar yang mencoba melarikan diri dihadang oleh Rukmini dan langsung merebut kembali cambuk api yang kemudian dibawa lari. Akan tetapi sang kaisar mencoba membuntuti. Sementara Lutera yang sudah tiba di istana dan menyaksikan pertarungan hebat antara Master Po melawan musang-musang.
Sayangnya musang-musang berhasil kabur mengejar Rukmini dan Kaisar, sedangkan Master Po merasa bersalah sebab kalah melawan mereka. Lalu Lutera menjelaskan kepada Master Po tentang kebohongan yang telah diperbuat, yaitu beberapa tahun yang lalu Lutera memiliki kakak bernama Alfi yang merupakan kesatria yang diperintahkan untuk menangkap musang-musang penyihir. Sebelum ia pergi, ia berpesan kepada Lutera yang masih kecil agar tetap berada di dalam rumah, tetapi ia malah muncul saat pertarungan sengit sedang berlangsung. Nah, saat kakaknya lengah langsung dihujam menggunakan pedang oleh musang-musang. Disinilah Lutera merasa bersalah atas kematian kakaknya dan berjanji akan membalaskan dendamnya. Penjelasan ini membuat Master Po luluh dan mulai bangkit lagi. Di sini Master Po berhasil merebut kembali cambuk api, lalu menghadang musang-musang yang memberikan alasan bahwa tujuan mereka mencari senjata mematikan belum selesai. Sebab andaikan mereka berhasil mengumpulkan 4 senjata mematikan berupa sarung tangan wugau, cambuk api abadi, roda penunggang badai, dan helm pengendali angin, maka mereka akan menguasai seluruh bumi karena berhasil membebaskan arwah kuno yang bersemayam di dalam senjata kuno tersebut. Sementara ini mereka imbang. Musang-musang dengan sarung tangan wugau, sedangkan Master Po menggunakan cambuk api abadi dan bertarung lagi. Tapi sayangnya lagi-lagi Master Po harus menerima kekalahan berulang-ulang kali dan juga Lutera sudah tidak berdaya. Lalu musang-musang pergi berlayar meninggalkan mereka. Setelah itu Rukmini menghampiri Master Po dan Lutera dan memberitahu bahwa cambuk api yang dibawa musang-musang adalah palsu sebab sudah ditukar oleh Rukmini. Tentu kabar baik ini akan dimanfaatkan oleh mereka semua untuk menjelajahi dunia demi menemukan senjata-senjata mematikan yang lainnya. Nah, begitulah alur cerita film Kungfu pada The Dragon Connect season pertama full episode. Tentu masih ada season kedua yang siap kami sajikan kepada pengikut setia Sekte Dewa Rengku. Tapi jangan lupa subscribe dulu. Dan saksikan juga konten-konten yang lainnya di channel Dewa Rengku. Kami undur diri dulu, salam gede Dawa Ireng Kaku. Dewa Rengku, gede Dawa Ireng Kaku.